dan membuat sesuatu yang sangat-sangat boleh dibilang signifikan ya, sehingga menjadi suatu legacy gitu untuk orang-orang lain. Ya. Jadi ini topik yang hari ini akan kita share, kita akan belajar bersama dan eh, nanti setelah dari sini kita akan ada Q&A, pertanyaan, dan karena ini materinya adalah sociopreneur dari luar dari negara Amerika, beberapa presentasinya mungkin akan dalam bahasa Inggris. Jadi nanti saya akan menjelaskan dan juga saya akan share insight dari masing-masing poin dari slide tersebut. Ya, Johan boleh dibantu untuk slide-nya. Oke, udah kelihatan ya semua ya. Halo, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai Chick-fil-A. Jadi ada yang pernah dengar Chick-fil-A? Ini dari Amerika. Mungkin mungkin kalau McDonald, mungkin teman-teman tahu ya. Kalau KFC, KFC tahu lah. Mungkin apalagi di sini ada apa lagi ya? Burger King, Bucks, mungkin tahu ya. eh Chick-fil-A itu persamaannya dengan tadi yang saya sebutkan McDonald's, perusahaan atau perusahaan retail atau perusahaan restoran yang menjual makanan fast food ya. Jadi makanan cepat saji ya. Jadi dan tagline-nya mereka adalah mereka nggak jualan chicken gitu. We didn't invent the chicken, tapi kita jualan chicken sandwich. Jadi mereka tuh mempopulerkan chicken sandwich yang eh, kalau McDonald kan terkenal dengan burgernya, burger apa beef burger, cheeseburger, ya. Mereka terkenal dengan chicken sandwich. Nah, ini contoh yang saya sebut dengan case tadi adalah value driven business. Jadi menjalankan bisnis tapi tetap menerapkan value-value Christianity dan humanity ada di sini. Next, Johan, next slide. Nah, uh, ini produknya. Jadi chicken sandwichnya kayak gini. Jadi ya basically mirip burger, terus dalamnya ada chicken yang digoreng dan spesialisasinya cuman tagline dia cuman gitu, get ready to be hungry gitu, dan nggak jualan yang lain, dia hanya jualan satu item aja, yaitu yang ini chicken sandwich satu ini tok, nggak ada yang lain-lain. Tapi mereka sangat-sangat boleh dibilang spesialis di sana. Jadi chickennya sangat-sangat enak lah kata kata orang di sana, bahkan boleh dibilang one of the best burger gitu yang pernah mereka coba. Chicken chicken burger lah pada ini chicken sandwich. Next, Johan, next. Nah, dan kalau item seperti itu dan cuma jualan chicken burger aja, saat ini mungkin teman-teman tahunya McDonald, KFC gede gitu. Tapi kalau di Amerika ya, boleh dibilang top 5 terbesarnya KFC tidak masuk di situ. Jadi yang nomor satu McDonald, nomor dua Starbucks, nomor tiga adalah Chick-fil-A. Ya, dan uh, apa mereka spesialisasinya cuman barangnya cuman chicken ya. Dan saat ini mereka ada di 2.700 location di seluruh, jadi ada 2.700 outlet di seluruh Amerika, dan udah membuka lapangan pekerjaan lebih dari 170.000 employees. Nah itu dari karyawannya lebih dari 170.000 orang. Dan mereka adalah one of the one of the fastest chain. Jadi pertumbuhan tercepat, retail pertumbuhan tercepat yang tanpa uh, apa uh,
tanpa menggunakan funding yang besar-besaran atau uang yang besar sekali, tapi dengan cara bekerja sama bareng-bareng dengan kalian. Nanti kita share ya. Next. Boleh next. Mereka sangat fokus ya. Mereka yang pertama seperti yang kita belajar minggu lalu mengenai game changer dan kita harus merating the purpose, rating the innovation. Mereka orang-orang ini saya sebut game changer kenapa? Karena di masa itu di masa itu tuh waktu mereka mulai dulu itu mereka itu start dengan uh, cuman chicken sandwich. Jadi saat itu adalah McDonald, terus yang lain-lain Burger King, semua jualannya itu beef 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 semua lah. Tapi mereka malah atau kalau yang jualan chicken pun juga cuman KFC aja chicken benar-benar spesifiknya ayam goreng gitu. Tapi mereka spesifik bikin chicken sandwich dan mereka olahannya chicken doang. Dan mereka so fokus lah. Katakan lebih baik saya fokus uh, diferensiasi terlalu daripada menjadi moral yang atau value yang sangat penting di mereka menjadi seorang social entrepreneur karena memahami dan fokus dengan strength yang menjalankan tes tes kedengeran nggak? Sorry ya ini Kedengaran. oke. Uh, 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 tadi saya sampai mana ya? Sampai ya jadi mereka sangat fokus jadi be the best in something daripada menjadi average in everything. Jadi fokus di satu hal itu menjadi strength daripada pingin begini pingin itu fokus ke only on chicken. Dan mereka so good sehingga orang itu selalu balik terus pengen makan di tempat mereka. Ya, next Johan. Nah, mereka juga bekerja terus untuk menciptakan menu-menu baru lah dan juga terus expanding dari customer experience-nya. Jadi kalau di mereka itu uh, aja ketika kalian di serve makanan itu pelayannya selalu menanyakan bahkan menggunakan empathy. Empathy itu menanyakan seperti bukan cuma mau pesan makan apa, tapi ditanya seperti how's your day. Terus ditanyain kalau misalkan udah di serve kasih kentang, gimana kentangnya enak nggak? Gitu. Uh, Hari ini kentangnya keasinan apa enggak gitu. Kalau begitu kamu bilang keasinan, mereka akan langsung ambilnya, oh sorry nanti kita ganti ya, terus diganti dengan yang baru dengan uh, taste apa seperti layaknya lah atau standarnya mereka. Jadi mereka sangat memikirkan bukan cuma dari rasa tapi juga ditanya gitu. Jadi dan sentuhan customer experience mereka menanyakan dan mereka nggak tidak tidak apa kompromi ya, tidak berkompromi dengan kualitasnya. Jadi barang-barang itu selalu karyawan-karyawan dilatih dengan baik dari dibilang dengan apa carefully crafted recipes lah boleh dibilang. Jadi udah dibuat dengan uh, segala next. Nah, di sini uh, saya mau cerita bahwa bisnis ini sangat terkenal dengan chicken sandwichnya dan menjadi nomor tiga. Tapi secretnya adalah kenapa mereka bisa menciptakan friend experience itu. Karena mereka punya tim member yang sangat kuat, tim member yang punya empati yang tinggi.
dan tim member yang di training gitu, di training, diberikan purpose juga. Jadi perusahaannya mengajarkan untuk para employee untuk memiliki purpose yang sama bahwa melayani customer itu adalah uh, our pleasure. Kenapa? Dengan bagaimana cara menyenangkan our customer, memberikan makanan yang enak, menanyakan harinya mereka, tanyakan kalau mereka butuh apapun. Mereka bahkan memberikan ekstra gitu, sesuatu ekstra buat ketika mereka membeli. Dan ini boleh dibilang perusahaan ini sangat tradisional karena masih dimiliki oleh keluarga dan udah second generation lah, mungkin baru generasi kedua atau generasi ketiga sekarang meneruskan. Jadi bisnis keluarga dengan kultur yang sama dari dulu sampai sekarang, dan semua pekerjanya happy. Mereka di mindsetnya mereka adalah melayani customer itu is their pleasure, ya. Dan dimanapun Anda pergi, akan mendapatkan feel dan perasaan dan rasa yang sama, ya. Jadi kayak apa, experience yang sama, perasaan yang sama, experience-nya, dan rasa makanannya pun juga standar sama, ya. Nah, ini juga banyak diterapkan ya untuk di beberapa jenis, mungkin kalau di Indonesia juga Starbucks itu juga mulai banyak menerapkan apa, good customer service ya, supaya bisa membuat orang-orang itu dengan certain brands. Jadi saking bagusnya servisnya Chick-fil-A ini banyak juga dibahas di apa, di uh, universitas bisnis gitu ya, sekolah bisnis banyak dibahas dan banyak ditiru juga akhirnya oleh perusahaan-perusahaan lain seperti McDonald, KFC, Starbucks dan lain-lain. Next. Iyalah, nyalain 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 itu kan aku tahu bajunya. Aku gak pernah liatin baju kalian satu-satu. Udah berapa kali aku pakai gel. Gak pernah aku liatin. Mana aku pernah. Itu dari mana ya? Oh, udah. Oke. Nah, ini ownernya ya. Jadi mereka itu family owned ya. Saya cerita bahwa 56 tahun legacy dan masih impacting on people. Um, Mereka tidak pernah jual ke orang. uh, Foundernya namanya Turut Cathy, tapi sudah meninggal ya. Sekarang diteruskan nama dua anaknya. Um, Mereka dari Amerika. Mereka mereka itu believer. Mereka yang pasti adalah mereka, kenapa mereka bisa peduli sama people, memberikan service yang terbaik karena foundernya itu believe bahwa dia itu uh, ingin people, dan yang menginspirasi dia adalah karena dia seorang Kristen, ya. Next. Jadi value-value itu diterapkan di bisnisnya si Truth Cat ini. Bagaimana salah satu value terbesarnya dia itu adalah, dia bilang bahwa tagline-nya dia adalah Chick-fil-A itu close on Sunday. Jadi Sunday nggak buka gitu loh. Dan itu sudah dilakukan dari tahun 1946 tuh ya. Di sini dituliskan bahwa di sebelah kiri ini dituliskan dari tahun 1946 itu sudah menjadi policy-nya mereka atau peraturan mereka bahwa hari Minggu itu libur. Ya, padahal ini restoran. Biasanya restoran tuh Minggu justru buka gitu, kok bisa, karena itu saatnya rame-ramenya kan, weekend atau hari Minggu lah. Tapi mereka memilih untuk uh, justru kalian itu harus closing on Sunday supaya kalian semua bisa punya waktu buat resting, buat family day, dan juga worship worship ke gereja gitu. Jadi mereka punya waktu untuk resting dan worshiping God, ya. Dan kedua adalah mereka percaya bahwa employees ini juga akan menjadi orang yang baik kalau bisa memiliki family, keluarga. Jadi disuggest bahwa hari Minggu kamu dengan keluarga, sehingga
Sehingga tradition ini menjadi lebih akrab dengan keluarga dan ini terbawa di suasana mereka. Mereka happy, ya, bukan happy, ya, damai. Kata-katanya adalah damai. Jadi punya waktu buat uh, family dan itu didikan. Jadi dia melayani, mungkin juga mengajak Christianity ya, atau di karyawan-karyawannya. Next, Johan. Nah, ini sekarang sudah meninggal ya, foundernya sudah meninggal, tapi legasinya live on, bahwa mereka masih bilang bahwa banyak banget yang pengen invest di mereka, beli sahamnya mereka, tapi mereka tetap bilang bahwa enggak, ini akan cuma dimiliki oleh second and third generationnya dari Cathy family ini. Dan mereka akan membawa tradisi itu terus-menerus, jadi mereka punya purpose driven bahwa ayahnya atau kakeknya itu udah membawa tradisi bahwa close on Sunday, terus kemudian empowering the employees, membuka lapangan pekerjaan, bukan cuma lapangan pekerjaan, tapi juga melatih mereka menjadi manusia yang lebih baik, uh, dan melayani customer dengan lebih baik. Jadi mereka percaya bahwa the next generation pun ini akan live on gitu. Jadi mereka percaya dengan itu dan seperti just like Christianity, I will live on dari 2000 years sampai next. Uh, Salah satu filosofi yang mereka juga jalankan adalah mereka selalu giving, jadi banyak berbagi lah. Uh, Kayak itu bahwa dengan mereka memberi lebih banyak, mereka akan menerima lebih banyak. Jadi filosofi itu, jadi it's a, cuma pekerjaannya cuma si apa menjadi semua orang semua giving the best, no matter title. Mereka akan treating seperti teman dan dekat itu adalah higher callingnya mereka. Kayaknya bisnisnya cuma restoran ya. Di sini mungkin bisa bikin pecel lele yang sangat-sangat apa sangat, atau nasi padang yang sangat-sangat spesial gitu ya. Dan mungkin bisa menjadi satu filosofinya tadi dengan bagaimana dengan memberikan kesetaraan kerjaan. Kalau di sana yaitu kesetaraan itu ya tidak memandang-mandang siapa yang datang, harus melayani dengan baik. Yang kerja pun juga dari berbagai ras. Kan social impact-nya satu effortnya mereka. Dan dimulai dari satu restoran sebelum menjadi 2007 restoran hari ini ya, dimulai dengan satu restoran. Karena mereka believe bahwa kindness itu higher calling-nya mereka. Kindness itu salah satu purpose-nya dia hidup dan membuat bisnis ini adalah untuk bisa menunjukkan bahwa kindness itu ada atau manifesto Tuhan itu ada. Ya. Next. Nah, sekarang kita masuk akan ke dalam bisnis modelnya ya. Nah, tadi kita bicara bahwa oke, Cathy ini foundernya itu punya mimpi bikin yang very specialized, chicken yang enak, dia pengen melayani melayani apa customernya dengan baik, dia pengen melayani employee-nya dengan baik, melatih. Kita belajar bahwa seorang Truth Cathy itu tadi foundernya itu punya purpose driven business ya atau value driven business. Jadi percaya bahwa uh, apakah kalau kita sosial berarti rugi, terus hidupnya susah. Eh, Tidak gitu. Mereka justru membangun sustainable dan profitable. Dibilang menciptakan yang namanya unique franchise program gitu. Jadi
bagaimana operator. Jadi mereka mencari mitra kerjanya. Mereka cari tempat yang suka. Aku ingin masuk di di Citraland buka di sini nih. Nah, kemudian si kan siapa nih yang pengen menjadi operator di sini. Nah, biasa bisnis itu kalau dijalankan di McDonald atau di Starbucks atau di KFC itu jas itu mahal sekali. Jadi orang harus investasi awalnya bisa 2 miliar, 5 miliar gitu. Bisa besar sekali kan berapa gitu, 1 miliar, 2 miliar besar gitu. Nah, sistemnya dia tidak seperti itu. Dia cuma cari orang yang mau bekerja, orang yang mau maju, mau belajar. Jadi kan partnernya dan initial komitmennya adalah cuma 10.000 dolar. 10.000 dolar itu 100 juta, 150 juta ya. Juta, tapi kamu dapat yang seperti di belakang itu gambarnya gedungnya gitu, 150 juta menjadi operator. Jadi dia yang bangunin semua, dia yang gedungnya. Kamu cuma 10.000 itu untuk menggaji dirimu sebagai operator terus gimana? Kenapa? Bukan gaji diri, dimasukkan ke dalam training gitu. Yaitu trainingnya banyak program-program rekrut dan itu takes time sampai harus menjadi operator yang baik gitu. Dan orang-orang yang mau maju niat gitu untuk kerja ngumpulin 10.000 dolar, habis itu pengen jadi partner Chick-fil-A. Kemudian kerja ngumpulin 10.000 dolar dan jadi ini. Dan akhirnya semua orang mau jadi partnernya mereka. Dan akhirnya banyak yang mendaftar di mereka. Dan akhirnya 2000 itu bukan di bisnis. Nah, sudah kedengeran belum? Sudah kedengeran ya? Sorry. Ya, lanjut. Oke, nah tadi yang operator udah bayar, sudah di training, dia ngapain sekarang? Ya, si operator ini dibagi 15% dari penjualan. Ya, jadi misalkan keuntungan penjualannya adalah 10 juta, ya dia dapat 1,5 juta gitu ya kira-kira. Jadi penjualan ya. Plus, tapi itu baru penjualan, bukan profit ya. Ditambah 50% lagi karena 50%. Nah, apa? Gas, gas. Ada Pak. Kedengeran nggak? Gas, kedengeran ya? Oke, tarik. Dengar Pak.
balik lagi ya, saya ulangi lagi. Jadi ketika sudah bayar 10.000, operatornya udah di training, sekarang mereka bagi hasilnya 15% dari jualan. Dan kemudian 50% lagi dari keuntungan akhir. Jadi artinya kalau penjualannya adalah 10 juta, jadi operator udah dapat 15% dulu dari penjualan, terus kemudian 50%-nya pre-tax, sisanya dari 50% keuntungan, misalkan dari 10 juta itu untungnya 5 juta, dari 8,5 masih ada keuntungan 5 juta, berarti dibagi lagi 50%. Ya, intinya adalah mereka berbagi justru lebih besar buat si operator, gitu. Artinya mereka tidak make money dari penjualan harga franchise. Franchise-nya murah, tapi mereka justru mengharapkan bahwa restorannya sukses. Karena kalau restorannya sukses, operatornya juga sukses, dan mereka juga sukses. Artinya ini vision-nya atau purpose-nya diubah ya. Jadi cara berpikirnya berubah, bukan orang jualan franchise beli mahal-mahal nanti aduh bisa balik nggak ya, tapi justru murah-murah, kamu operate dulu, nanti saya belakangan gitu. Yang penting kita bisa grow bareng-bareng. Yang penting mereka punya semangat maju. Jadi goals-nya adalah co-creation and grow together gitu. Kemarin kita belajar tentang co-creation kan. Jadi co-creation dan grow together ini bagaimana caranya tadi ya mengajak orang untuk bisa berbagi tanpa dengan cost yang besar, sehingga pertumbuhannya bisa scalable, bisa tumbuh jadi ribuan yang mau mulai berbisnis sama mereka. Next, Johan. Nah, buat mereka setiap store itu is a lifetime investment. Jadi mereka mencari benar-benar yang long term partner. Long term partner itu adalah operator yang mau benar-benar cuman fokus ke buka Chick-fil-A aja. Jadi benar-benar baru mungkin orang baru mau mulai bisnis. Jadi bukan yang orang udah banyak duit terus invest sana, invest ini, beli perusahaan ini, beli restoran ini. Tapi mereka mau memberikan opportunity buat orang-orang untuk bisa maju, dan bisa maju melalui tadi mereka ngumpulin uang, akhirnya mereka fokus buka ini, menjadi bisnisnya yang ditekunin gitu. Karena buat mereka percaya bahwa disiplin yang dilakukan ini akan membantu mereka untuk nanti bisa lebih besar. Dan mereka suatu hari akan menjadi manajemen, dan juga make sure mereka yang akan melayani kan, yang mengerti tentang standar-standarnya. Jadi kalau mereka mau make sure bahwa setiap operator itu punya hati dan punya jiwa untuk melayani di setiap customer-nya, karena itu key-nya. Ya, dan begitu juga para parent company-nya pun juga memberikan support yang banyak supaya mereka semua kebutuhan diperlukan. Jadi kerjasama yang baik itu menjadi bisnis yang profitable ya, dan memberikan quality yang sama di setiap tempat. Next. Nah, mereka juga fokus di bisnisnya sekarang, juga mereka sangat fokus untuk supaya customer satisfaction-nya bisa kembali dan dapat experience lebih lagi. Mereka sekarang juga udah mengawinkannya dengan digital innovation. Jadi dengan ini mereka jadi lebih memahami customer itu suka apa sih, beli apa, kecatat semua. Dan di situ mereka bisa tahu berapa kali mereka datang, mereka udah harus ini, nanti kalau mereka lagi lewat mana dapat notifikasi. Jadi ini adalah cara mereka mengengage supaya customer itu tahu bahwa mereka tuh makan ke sini tuh juga kita dihargain loh, bahwa ada poin-poin yang bisa kamu klaim balik atau kamu redeem untuk beli produk yang lain. Ya, ini goals-nya untuk meningkatkan customer experience dan juga meningkatkan paying retention. Next. Nah, jadi belajar dari Chick-fil-A ini, kita melihat ada 5 poin yang kita bisa pelajarin. Bahwa yang pertama adalah value-based leadership. Jadi value-based leadership ini atau purpose-based leadership. Jadi dari awal foundernya itu strong banget untuk belief bahwa Christianity itu harus menjadi key-nya mereka. Mereka strong banget bahwa close on Sunday itu harus dilakukan supaya mereka bisa resting. Apa urusannya dengan area close on Sunday? Berarti
Pada Sunday itu pas ramenya, banker-banker dari New York itu pernah bilang bahwa analis-analis keuangan besar itu pernah bilang bahwa kalau mereka buka di hari Minggu itu jadi buka aja melayani customer itu per hari Minggu itu satu hari Minggu aja itu bisa mendapatkan 200 miliar ya penjualannya karena ya tadi udah saking orang-orang tuh suka sama makanan mereka bagus dan mereka malah somehow jual mahal lah ya jual mahal tuh jual mahal seolah-olah Minggu tidak buka padahal yang lain KFC aja bukanya 24 jam nggak perlu McDonald 24 jam karena mereka believe Christianity is the way dan itu faith-based management dan mereka percaya banget bahwa selain di close on Sunday, mereka pun pernah waktu awal COVID kemarin, waktu semua retail semua tutup, mereka juga udah hampir let go semua orang ya, karena kan 170.000 orang tiba-tiba COVID dan mereka harus boleh dibilang rontok lah bisnisnya. Tapi faith-based management ini baik lagi karena foundernya itu menerapkan sekali religious beliefnya mereka itu Christianity dan itu bukan cuma hanya dijalankan itu ditunjukkan dari manifestonya menjadi kindness tapi juga mereka menerapkannya dalam bentuk team building ya jadi ketika COVID ketika mereka bisnisnya hancur pada bilang bahwa udahlah konsultan-konsultan itu pada bilang udah dipecat aja karyawannya dikurangin kalau enggak nanti bisnisnya bangkrut loh udah lebih baik Sunday buka deh biar kita nutup kalau enggak nih enggak nutup loh nih mereka udah sepi Sunday tutup lagi jadi mereka benar-benar dikasih tahu konsultan tapi foundernya bilang bahwa yuk kita akhirnya mereka mengikuti seperti yang Bible katakan, jadi mereka pergi ke sebuah bukit gitu ya, ngajak semua leader-leadernya itu untuk ke bukit dan kayak retreat lah, dan di situ mereka bisa untuk melakukan doa puasa dan juga worshiping dan meminta direction gitu, dan directionnya akhirnya adalah tetap close on Sunday tapi mereka fokus ke mereka mungkin sama-sama bagi hasil sama karyawannya atau mungkin apa. Jadi intinya adalah mereka bisa melewati masa-masa itu dan leader-leadernya believe bahwa tetap harus melayani yang terbaik. Mungkin beberapa menu dihilangkan, tapi akhirnya mereka bisa comeback dan sekarang jadi jauh lebih besar. Dan Chick-fil-A sendiri ini kuat banget di filantropi dan community involvement-nya mereka. Mereka sangat banyak mendukung gereja-gereja, mereka sangat banyak mendukung aktiviti sosial. Mereka juga bukan mendukung asal mendukung, lebih tepatnya mereka mendukung Christianity belief. Ya, Christianity belief itu artinya apa? Artinya tuh misalkan ya tadi ya mendukung gerakan kemanusiaan yang Christianity belief, termasuk misalkan kalau di Amerika tuh isunya kan LGBT, yaitu mereka against gitu, mereka tidak sesuai dengan Bible, jadi mereka against di sana. Jadi very isu-isu yang seperti itu gitu loh. Ya seperti itulah contohnya. Terus kemudian mereka sangat emphasize, nomor 4 mereka emphasize on training. Training itu mereka sangat fokus di orang, mereka fokus tentang leadership, customer service experience, itu menjadi key. Jadi customer service and leadership is the key. Dan saya rasa semua bisnis pasti sama ya, jadi mau apapun itu pasti sama. Jadi mau bisnisnya mau jualan gudeg, mau jualan nasi padang, mau jualan pecel lele, customer service dan leadership ini penting sekali. Leadership ini artinya si pemilik ini ya benar-benar hands on, pemilik outletnya harus benar-benar hands on dan paham tentang produknya, standarnya seperti apa. Dan ini yang membuat kualitinya itu menjadi konsisten untuk seluruh lokasinya mereka. Ya. Dan kelima ini yang saya suka banget karena menurut saya ini bisa diterapkan di mana-mana gitu. Seperti win-win collaboration itu selalu menjadi mindset yang baik gitu. Di perusahaan saya sendiri pun pribadi saya juga menerapkan yang namanya win-win, we all win kita nyebutnya. Berarti semuanya itu menang, nggak ada yang kalah, harus menang.
Jadi mereka menerapkan bisnis unit yang franchise, bertumbuh bersama-sama. Yuk, asal kamu mau operator, saya ajarin kamu, saya bikinin sambil kamu, saya latih sambil saya bangunin tokonya, tapi habis itu kita bagi hasil. Dan mereka memilih gitu partner-partnernya dengan baik. Mereka harus punya Christianity belief yang sama, mereka percaya bahwa orangnya itu integritinya tinggi, mau maju, mau belajar, dan mereka juga bisa bahkan memberikan input bagaimana membuat lebih baik. Ya, jadi beyond, bukan hanya menjalankan begitu-begitu saja. Ya, sehingga top quality service dan dari makanan, dari servisnya terus terjaga, dan mereka akan komit itu. Dan ini yang menjadikan mereka sekarang perusahaannya begitu besar, nomor 3 terbesar di Amerika. Nggak familiar karena mereka nggak pernah ngiklan, nggak terlalu banyak, mereka nggak terlalu pakai artis dan lain-lain. Mereka cuma fokus jualan sandwich chicken yang enak, dan that's it. Itu aja. Oke, next ini ada brainstorming session. Jadi ini selesai untuk summary belajar tentang Chick-fil-A dari Amerika. Brainstorming session ini nanti boleh untuk ada beberapa poin yang bisa dipelajari. Jadi untuk kalian melakukan more research, baik lagi tujuannya adalah di sini membukakan mindset kalian, dan kalian harus mempelajari lebih dalam sendiri kalau tertarik mengetahui tentang bisnis-bisnisnya dari case study ini. Tapi dari sini kita bisa brainstorm beberapa hal ya. Jadi bagaimana pertanyaan brainstorming ini kan, what values and belief does Chick-fil-A itu engage. Jadi kayak kita bisa belajar bagaimana value-value ini menginfluence company business practice dan decision making. Ya, ini bisa di brainstorm bagaimana Chick-fil-A itu bisa dipelajarin bahwa karena menerapkan tadi melayani customer kindness, sehingga mereka kalau kalian belajar lebih dalam mengenai case study ini, mereka bahkan melakukan beasiswa untuk semua employee-nya. Kalau mau belajar sekolah lagi, bisa dapat beasiswa. Terus kemudian mereka juga banyak melakukan charity di luar. Ya, saya rasa ini akan dijadikan menjadi brainstorming session untuk kalian untuk pelajarin franchise modelnya gimana, impact apa yang sudah dilakukan. Sampai saat ini ada pertanyaan, kita start dengan pertanyaan dulu mungkin, jadi kita bisa Q&A, and then kita masuk ke brainstorming session dan mungkin selesai di situ. Oke. Mungkin saya butuh beberapa teman-teman untuk kalau ada pertanyaan mengenai dari sini, case study ini, what do you want to learn, what do you want to ask, atau saya tanyakan, kalau tidak ada pertanyaan spesifik, saya akan tanyakan ke brainstorming session. Ya. Suaranya kedengaran, agak berisik. Silakan. Ya. Chicken fillet. Hmm. Oke. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Itu pertanyaan bagus juga ya. Jadi kenapa di sana terbesar, tapi kok kan Starbucks ada, KFC ada, McDonald juga ada ya kan, tapi kok nggak ada mereka gitu. Ya salah satunya mungkin
yang dijelaskan tadi bahwa mereka itu family based banget. Jadi mereka sebenarnya mereka hanya mau, mereka tidak greedy, mereka tidak ingin cepat-cepat buka, tujuan mereka bukan kaya. Jadi itu yang saya bilang, purpose-nya mereka itu bukan menjadi kaya raya terus menjadi ini, tapi fokus mereka itu bagaimana saya bisa melayani customer dengan baik. Dan untuk bisa melayani customer dengan baik, saya harus punya partner yang baik, yang sejalan dengan saya. Ya mungkin nih, karena baik lagi Christianity-nya mereka itu arahnya lebih Christianity, menjadi lebih Kristen gitu ya. Arahnya lebih Kristen. Jadi mereka itu sebenarnya ekspansinya adalah ke UK, ke United Kingdom. Mereka juga udah buka di Kanada. Nah, mungkin Indonesia di mata mereka adalah negara Muslim yang besar. Jadi susah mencari orang Kristen yang bisa dijadikan partner yang baik. Mungkin ya, saya juga kurang paham. Tapi yang pasti itu adalah value mereka. Dan ya kalau saya menjadi mereka value-nya seperti ini, saya mungkin carinya negara-negara yang friendly, yang bisa ini ya. Tapi dari sini kan itu kalau merekanya. Tapi yang kita bisa belajar dari sini kan sebenarnya value-value itu kan bisa, ya kita bisa lebih plural, lebih open ya, tidak harus secara tertentu Christianity, tapi standarisasinya yang baik, ajarkan tentang purpose kehidupan yang baik. Jadi tapi kalau Anda tanyakan merek itu kok nggak datang ke Indonesia, kenapa ya? Kalau saya mikir ya, waduh itu negara, masa saya Kristen saya buka di Arab gitu. Jadi nggak nyambung ya. Ya mungkin gitu ya. Dan mereka juga nggak greedy, karena itu keluarga, mereka nggak cari investor, mereka juga nggak buru-buru buka. Jadi sangat-sangat purpose driven business. Nah, itu yang keren dari mereka. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi atau memberikan kesan dari case tadi ini, ada yang ingin menambahkan atau apapun. Jadi memang di sekolah biasanya di sekolah bisnis gitu ya, itu memang apalagi ngomongin tentang entrepreneurship itu tidak ada baku pelajaran, yang lebih ada itu adalah case study dan belajar dan curiosity dari masing-masing. Jadi semakin banyak bertanya, makin banyak kita bisa ngulik lebih dalam buat teman-teman yang lain belajar juga. Oke, silakan. Silakan, Erna. Buat suatu usaha misalnya yang hampir mirip dengan yang Bapak presentasikan nih Pak. Sedangkan ya kita Indonesia memiliki pemikiran yang lain Pak. Ibaratnya mereka lebih suka makanan yang dari luar daripada yang Indonesia punya Pak. Gimana cara kita untuk meyakinkan mereka bahwa produk dalam negeri itu lebih baik daripada yang di luar. Ibaratnya kan kita punya memproduksi ayamnya sendiri, bahannya sendiri gitu, daripada yang dari impor dari luar Pak. Gimana seperti itu pesannya? Banyak kasus yang ibaratnya banyak pengusaha yang membuat bisnis tapi terhalang oleh karena brand-brand luar yang ada yang sampai ke Indonesia Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, Erna. Untuk kalau dibilang itu contoh di luar, brand di luar. Jadi konteksnya, kita harus lihat konteksnya dulu ya. Konteksnya itu Chick-fil-A ini berdiri tahun 1946. Jadi berapa tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Dan era itu mereka itu bukan yang top kan saya sempat ceritakan, semua orang itu branded. Nah, branded itu artinya zaman itu udah nasional. Karena belum ada internasional kan. Jadi nasional tuh, wah McDonald tuh udah ada lebih gede duluan dibanding mereka. Terus yang lain-lain, Starbucks mungkin udah duluan dibanding mereka. Jadi udah national play gitu. Mereka itu dimulai dari, kalau nggak salah, dari dekat South America sana lah, Orlando atau dari mana gitu, Oregon atau mana gitu. Jadi cuman daerah dari Southern American gitu. Jadi mereka dari pojok situ. Jadi mereka fokus
makanya mereka tahu Southern itu suka makan chicken, makanya Southern chicken kebanyakan kalau kalian nanti lihat iklan McDonald itu Southern chicken apa itu. Jadi mereka fokusnya ke sana karena yang mau saya highlight di sini adalah kan bukan masalah brandnya dari luar atau enggak, tapi spesialisasinya. Dan mereka kalau tadi kamu bilang di Indonesia itu kalah sama brand luar, belum tentu. Brand luar nggak bisa bikin ayam geprek gitu, McDonald nggak bisa bikin ayam geprek gitu atau pecel lele gitu. Jadi ada hal yang lain, ada strength yang lain. Nah mereka melihat bahwa oh semua orang maunya sapi karena semua sama, karena dia nggak bisa bikin chicken yang enak. Saya orang South itu jago bikin. Saya orang South itu selatan ya, saya daerah selatan. Jadi saya orang selatan suka jago bikin chicken. Ya sudah saya bikinlah sandwich chicken. Akhirnya orang-orang bisa ingin merasakan makanan sana gitu. Nah, sama dengan kalian semua punya ide-ide atau semuanya tergantung dari kota tersebut. Misalkan Bali, saya gitu saya kuatin makanan nasi Bali gitu, atau mungkin ayam Bali gitu. Kalau mungkin dari Padang, ayam Padang. Kalau dari mana sambal apa gitu. Apapun itu jadi strength-nya, tapi itu menjadi fokus dan kamu harus bisa jadikan. Kalau kamu bilang bahwa kamu makanan nasi Padang, jangan cuma bikin nasi Padang, jangan cuma orang bilang oke, nasi Padangnya enak kok, tapi benar-benar mau balik lagi gitu. Nasi Padangmu ada yang unik apa nih yang unik? Nah, dia tadi chicken sandwich stock. Nah, tadi bukan masalah brand atau apapun di Indonesia bisa nggak kayak gitu? Menurut saya tergantung. Kalau kamu ingin menyaingi brand itu menjadi seperti mereka, udah salah. Tapi kalau kamu main di kolammu sendiri tadi, aku mau bikin pecel lele yang enak banget, affordable, semua orang bisa makan, bisa enak, orang ngidem, oke, bikin. Ya, dan itu menjadi strength-nya buat mereka. Dan mereka mulai dekat juga bukan dari orang kaya, dari satu outlet dan terus berkembang dengan cara tadi berbagi dengan yang lain, berbagi resep, bikin chicken sandwich yang enak. Itu cukup menjelaskan, Irna? Oke, ya mau. Ya, hmm, hmm, hmm. Ya, Paris dinner. Hmm, 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 hmm. Ya mungkin kalau seperti Karen's Diner atau itu lebih kayak wahana ya, kayak orang masuk ke rumah setan atau rumah hantu gitu, ditakut-takutin gitu kan. Jadi saya juga bingung loh, kenapa coba hidup aja udah menakutkan, tiap hari ngeliat dompet aja kadang-kadang takut saya. Jadi tiap pagi ya kan. Jadi eh, kenapa harus masih ke rumah hantu ya, sama ya. Jadi apa mindsetnya kalau saya lihat kalau memang gimmick-gimmick seperti itu lebih ke arah mungkin memang menjadikan lifestyle. Jadi bisnisnya lah menjadi lifestyle, menjadi wahana. Jadi orang masuk dikasih entertainment, seneng gitu kan. Jadi tapi value perusahaan salah nggak seperti itu? Sebenarnya nggak salah juga ya. Tapi akan ada segmen tersendiri lah. Kalau mungkin kalau di yang kayak gini-gini suka tuh negara-negara kayak gini tuh mungkin Jepang atau Korea itu banyak ya. Ada yang cat cafe, ada yang maiden cafe, yang apa yang high school cafe, pokoknya jenis-jenisnya tuh yang tematik gitu lah ya. Jadi uh, menurut saya itu akan ada segmen sendiri, tapi uh,
balik lagi kalau mereka merasa bahwa itu pelayanan yang terbaik mereka adalah dengan bentak-bentak dan ada market yang suka dibentak-bentak, ya mungkin ya nggak masalah juga gitu. Mungkin kan bisa jadi bukan social issue, social impact-nya adalah wis daripada kamu ngerusakin Fortuner Fortuner orang dirusakin atau mobil Brio orang dirusakin di jalan, gimana kalau kamu marah-marah di sini ya kan? Jadi orang-orang yang mau stres, mau marah-marah, nah bisa kerja di situ tuh. Ya, itu mungkin social impact-nya ya, mencari orang-orang yang emosi tinggi masuk situ. Thank you ya pertanyaannya. Guys, kita bertanya lagi. Jadi em, apa mereka kalau kita baca program-programnya mereka itu benar-benar arahnya memang banyak banget ya sampai mereka tuh men-take care family dari employee-nya mereka sendiri. Jadi employee-nya itu anaknya itu bahkan dibeasiswakan. Jadi yang dibeasiswakan bukan yang bekerja tapi juga keluarganya itu benar-benar diberikan beasiswa. Dari beasiswanya diberikan nanti dipotong atau di ini dari bonus dari yang orang tuanya, mamahnya atau ini ya apa bapaknya kerja gitu. Jadi mereka benar-benar konsep itu sirkular ekonomi. Jadi dari employee untuk balik lagi ke perusahaan balik lagi ke employee dan terus apa family-nya itu bertumbuh gitu. Bahkan ada yang orang tua dan anak bisa kerja bareng. Jadi papanya udah di bagian apa, nanti bisa joining dan lama-lama jadi mereka udah paham kerja di sini, mereka udah ngumpulin uang 10.000, mereka buka lagi di tempat lain. Jadi bertumbuh dan berbuah itu key-nya menurut saya. Ya, multiplikasi ini yang menjadi strong point dari social entrepreneurship yang mereka lakukan. Ya, perusahaan mereka saat ini mungkin sekitar perusahaannya mungkin sekitar 10 billion dolar itu berapa berarti 10 billion dolar berarti 150 triliun ya. Wow, besar sekali perusahaannya. Dan mereka cuma itu menerapkan Christianity things. Jadi yang saya sama highlight di sini adalah mereka banyak membantu, jadi membantu gereja-gereja. Jadi tadi kita berpikir bahwa gereja tidak berharap dari jemaat, dan mereka sudah menciptakan sesuatu yang lebih. Mereka menciptakan sesuatu bahwa gereja-gereja nggak butuh, yang penting justru gereja-gereja melayani dengan baik, karena ini semua dia udah di-provide oleh mereka. Mereka sudah memberikan impact yang besar. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Hmm. 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 Ya, ya. Hmm. 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 Ya. Hmm. Hmm.
Oke. Hmm. 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 Jadi pertanyaannya apa? Sorry. Jadi panjangan. Hmm. 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 Menurut saya kalau dimulai dari awal sih baik lagi, apa yang jadi passionnya, yang mau kamu, apa yang jadi passion dari individunya masing-masing sih. Jadi misalkan kamu passionnya bikin kue, ya bikinlah kue yang, jadi bukan bukan cuman memikirkannya kayak wah nyari market apa yang suka ya. Jadi akhirnya kita cuma memikirkan ke sana. Tapi kamu buat ya sesuai dengan kemampuanmu, dan kalau kamu jagonya bikin nasi goreng ya bikin nasi goreng yang benar-benar orang makan pasti bilang bahwa oh nasi gorengnya si Oki ini pasti paling enak nih gitu, atau apapun gitu karena itu khas sekali gitu. Jadi menurut saya kalau bagus atau enak itu harus absolut ya. Kalau nggak enak itu mutlak. Jadi jadi ya, jadi harusnya kalau kalau enak itu harusnya semuanya suka lah, indah itu ya indah gitu. Jadi kalau selera ya memang beda-beda tapi tetap enak gitu. Tapi mungkin enak tapi bukan my favorite gitu. Tapi menurut saya lakukan sesuatu harus the best yang kamu passionate sehingga kamu bisa pakai hati untuk sana. Jadi sama kayak tadi contohnya kalau Karen Diner suka dimarah-marahin ya kalau dia kerjanya sukanya lemah lembut, itu Putri Solo gitu yang nggak biasa bentak-bentak orang gitu terus disuruh kerja sana ya mungkin agak nggak tidak menjadi diri sendiri jadi nggak bisa menjadi the best gitu. Tapi misalkan ke sana dimasukkan mungkin orang-orang yang mungkin suaranya lebih lantang, emang orang-orang yang suka marah-marah mungkin daerah-daerah timur, daerah-daerah Medan sana yang lebih keras gitu ya. Pas itu kerja di sana malah, wah ini masa hari-hari gue di warung Batak begini nih teriak-teriaknya gitu, Karen Diner apaan gitu. Ya jadi bingung gitu. Jadi menurut saya the right man, the right place itu the right time. Jadi kamu pakai pakai talenta kamu yang terbaik mau bikin apa, kamu rasakan itu dan kamu merasakan bahwa kalau saya bisa main musik misalkan ya saya buatlah musik yang paling baik yang bisa menyenangkan siapa gitu. Ya memang purpose-nya apa? Kalau orang tersebut memang Kristen ya silahkan gitu. Tapi pinginnya carinya mungkin bikin Kristen music mungkin. Jadi poin saya di sini bilang bahwa kalau ditanya orang Kristen gimana harus ini uh, fokus on your strength, passionmu apa, lakukan yang terbaik ke sana, be very good at it, dan kemudian tadi win-win collaboration untuk nge-grow-nya bagaimana ya win-win collaboration, ajak orang lain untuk tadi gimana caranya bisa nge-grow bisnisnya lebih baik. Ya, berbagi atau mungkin ada dukungan partner yang seperti saya bilang kan cari partner ya. Jadi jawaban-jawaban kayak gitu yang membuat apa bukan masalah produk luar brand ini. Jadi kita yang harusnya bangga sama diri sendiri dan bikinlah yang paling bisa kamu lakukan yang terbaik. Any question? Selanjutnya.
Dari kelas lain nggak ada. Eh, Kualitas nomor satu ya tinggal di bagian apa kan, dari customer service. Artinya gini, kita kan juga diajarkan the spirit of excellence ya. Jadi di bekerja juga harus everything harus excellence. Jadi excellent customer service, excellent product. Excellent product tuh gini. Kalau kamu bilang jadi kualitas penting, bukan kualitas sangat luas ya. Tapi apapun yang kamu promise, apapun yang kamu tawarkan ke market itu harus sesuai dengan yang udah kamu tawarkan. Jadi kalau kamu bilang bahwa chicken sandwich ini enak, ya harus make sure itu enak. Ya, udah itu aja. Jadi jangan jangan kamu bohongin orang bahwa chicken sandwich ini enak. Terus pas kamu makan nggak enak kok gitu. Wah, gimana sih? Wah, jadi ya udah salah. Jadi bukan bukan masalah kualitas, tapi whatever you promise to market, dia akan datang karena promise kamu kan. Artinya kalau kamu makan itu merasakan kedamaian, oh iya berarti dia harus pas masuk merasakan kedamaian. Mungkin pas masuk udah langsung ada lagu-lagu gerejanya supaya lebih damai, I don't know. Tapi ya that's the point. Whatever you promise. Jadi bukan jawabannya bukan sesimpel as kualitas produknya the best. Excel lah, saya nyebutnya excellence, spirit of excellence harus ada. Lagi, ada lagi pertanyaan dari kelas lain atau dari siswa lain? Kita banyak brainstorm seperti ini ya, jadi topik-topik yang case study ini bisa dipelajari lebih dalam lagi nantinya dari your own research, tapi saya harap kalian selama di kelas lebih berinteraksi, jadi jangan dianggap ini cuma satu arah. Kalau satu arah ya semuanya jadinya ya, akan quiet ya, tapi harusnya kalian bertanya bahwa why, harus bertanya why he's doing this, why he's doing that, kenapa dia melakukan ini, kenapa dia tidak melakukan itu. Jadi pingin tahu why and how. Let's go. Ada yang bisa di-highlight dari pelajaran-pelajaran yang lain dan contoh case tadi hari ini? Jadi innovationnya mereka cuma simple ya, good chicken sandwich. Ya, pertanyaan. Hmm. Hmm. Hmm.
Ya, oke. Oke, jadi aku rasa yang perlu saya luruskan juga kita di sini belajar mindset dari seorang yang berhasil ya di luar dan kita belajar mindsetnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya lebih ke arah bagaimana dengan yang di Indonesia, menurut saya gini, yang kamu ceritakan semua itu lebih ke arah karena setiap dari kalian berpikir mau berbisnis itu pakai kekuatan sendiri. Ya pakai kekuatan sendiri, oh nanti bisnis sendiri, oh saya pikirin sendiri. Kalian tidak berpikir bahwa sebenarnya harusnya nge-create satu common purpose, starting with mission gitu. Jadi ketika saya cerita dari awal bahwa kalau bisnis-bisnis yang seperti itu, rating purpose-nya cari cuan, purpose awalnya cari cuan, cari ini, ya pasti akan kepikirannya, wah kalau turun, tadi kamu worry, kamu ini, itu semua yang kamu takutkan itu karena purpose-mu mengejar uang. Tapi kalau tadi orang-orang rating purpose-nya adalah memberikan impact, memberikan legacy. Bahkan kalau kita belajar tentang vision-missionnya si Chick-fil-A, itu benar-benar mereka mau menjadi apa ya, suatu legacy. Bahkan kalau kalian bisa googling sekarang itu lihat apa sih visi misinya Chick-fil-A, itu sangat-sangat ngomongin tentang legacy dan mengenai tentang impact. Nah, jadi itu purpose awalmu yang tidak sesuai. Jadi sehingga purpose-mu adalah mencari keuntungan, mencari purpose-nya keuangan. Jadi itu ketika turun kamu worry. Tapi ketika purpose-nya berbeda, kamu lebih worry ketika kamu menciptakan produk yang tidak disukai orang atau dari awal tuh tidak orang-orang kecewa karena pelayanan customer service-mu itu jelek. Nah, itu menjadi fokusmu untuk ke sana. Itu pasti akan berbeda. Yang kedua, belajar dari sini. Yang kamu worry tadi karena kamu fokusnya masih yang basic, kamu belum meriting your purpose, masih cari yang lama, carinya untung, kerja sendiri. Karena mau untung lebih baik kerja sendiri. Kalau di sini kita berbeda. Harusnya kamu memikirkan untuk membuat sesuatu yang common purpose-nya ada. Makanya start with the mission. Mission ini kalau kamu sampaikan ke orang pasti kamu akan ketemu. Apalagi kalau misinya itu selain ngebantu banyak orang bisa menghasilkan uang lagi. Ya, jadi kamu nggak akan sendirian yang mikirin mengenai akan turun apa ini akan rating bersama-sama itu. Bahkan mereka tadi sampai naik ke gunung udah puasa udah kayak Tuhan Yesus aja ya, puasa 40 hari di gunung itu. Mereka ngajak leader-leadernya. Waktu turun, waktu COVID mereka pusing mereka. Tapi mereka baik lagi, mereka mau ngapain? Mereka nggak meng-sacrifice Sunday buka malahan. Akhirnya mereka tetap melayani, fokusnya adalah gimana cara membuat experience yang lebih baik, gimana mereka semua mulai menawarkan ke tetangga-tetangganya, mereka bawa pulang, pekerja-pekerjanya menawarkan, gue bawain pulang ya Chick-fil-A gini segala macam, dan terus mereka berusaha untuk grow the business through mereka punya value yang lebih baik. Ya. Jadi di sini mindset yang kita coba belajar adalah orang-orang yang mindsetnya dulu mengarah ke sosial duluan, arahnya ke social impact. Jadi bukan cuma entrepreneur tapi social dan entrepreneur. Itu berbisnis sampai memberikan impact. Itu berubah semua tadi. Uang, misi yang tadi mengejar uang menjadi misinya adalah mengejar eternity, yaitu ya tadi di kerajaan surga. Yang tadinya inovasinya adalah jualan barang yang penting orang suka, yang penting kasih pewarna. Ini justru organik, ini ayamnya enak, ini ayamnya halal gitu kalau perlu, kalau muslim mungkin ayamnya halal, bagus, comply gitu. Nah, kalau tadi kamu bilang SNI banyak, ada peraturan ini itu bukan kendala. Kamu itu perspektif ya. Itu perspektifmu berarti kamu melihat bahwa semua sesuatu di depan mata kamu itu adalah kendala. Padahal Tuhan mengajarkan tentang faith, mengajarkan tentang hope, gitu kan, mengajarkan tentang harapan gitu. Jadi itu bukan kendala, itu keharusan. Orang mau berbisnis ya memang sudah seharusnya ada itu semua dong. Dan kita mau menjadi pebisnis yang memberikan kualitas yang terbaik kan. Jadi harus ada semua. Lah kok mahal apa segala macam. Menurut saya berarti kalau ini kalau mau seperti kau bilang mahal berarti kamu harus cari ya tadi orang yang punya misi yang sama tapi punya uang. Nah mau nggak? Yuk bareng-bareng jadi kan. Jadi kan tadi dibalik kan, kamu menjadi operator, dia menjadi pendana dan jadi intinya adalah win-win collaboration, bekerja bersama-sama, bantuin yuk, aku didanain atau mungkin kamu nabung dulu sehingga kamu udah ready.
Kalau nggak punya uang terus langsung datang ya pasti terasa sangat mahal semuanya. Tapi kalau kamu kumpulkan, kamu punya planning, kamu punya budget, dan kamu udah siapkan kan untuk SNI sekian, sekian, sekian. Terus mau kurang saya ajak siapa teman-teman di sini kayak mau nggak, tertarik nggak? Saya mau bikin ini nih, misalkan apa bank sampah misalkan atau apa gitu, mau nggak? Oh ya boleh. Nah, jadi jangan lagi sendiri-sendiri. Socialpreneur is all about working together, bersama-sama dengan misi yang sama. Ya, dia bisa menghubungkan 170.000 orang loh itu. Bukan cuma employee, bukan cuma pegawai, itu semua business owner. Yang dapat lebih besar tuh mereka-merekanya loh, bukan parent company-nya. Mereka pemilik-pemilik yang di bawah itu yang lebih besar keuangannya. Gitu. Oke, siapa lagi? Kalau nggak ada, saya masuk ke brainstorming session. Mungkin saya akan gantian yang nanya satu dua pertanyaan, dan kita akan close in 15 minutes ya. Oke, nggak ada lagi yang nanya? Oke. Sip. Oke, kita brainstorming session ya. Jadi brainstorming session akan jadi artinya ya brainstorming itu kita belajar bareng-bareng, bedah studi Nike ini. Jadi saya saya gantian nanya dan saya minta untuk volunteer di sini. Jadi please tolong saya diwakilkan siapa yang nunjuk siapa gitu ya. Jadi kalau tadi yang nanya terakhir siapa, silahkan tunjuk siapa yang harus menjawab ini. Ya, jadi tadi brainstorming session-nya adalah seandainya kalian itu bikin suatu bisnis ya, menjalankan satu bisnis atau memulai sesuatu usaha kecil-kecilan, ya. Kira-kira kalian pinginnya gimana sih, atau value apa sih yang kalian terapkan di bisnis itu? Dan bisnisnya apapun ya, mau bikin kue boleh, mau jualan online boleh, mau jadi guru les boleh. Jadi share dong kira-kira aspirasi gitu, kalau mau melakukan dengan talent kalian, mau jadi guru musik boleh, mau guru kitab boleh, apapun lah. Jadi kira-kira kalau kalian bekerja atau melakukan pekerjaan itu, what kind of values yang bisa dibawa di kalian? Ya. Habis ini jelas ya teman-temannya. Jadi values apa sih? Kalau tadi Truth Cathy membawa di Chick-fil-A, dia bilang bahwa saya Christianity, saya believe di people, empowering people. Saya believe di empowering people itu nggak cuma mentraining mereka, bukan cuma secara kepalanya, knowledge-nya, tapi juga spirit-nya diisi gitu. Makanya mereka punya spirit on Sunday-nya tutup. Nah, kalau dari kalian kira-kira apa sih yang bakal kalian lakukan kalau misalkan ini? Oke, silakan tadi penanya terakhir siapa? Silakan tunjuk temennya siapapun itu. Saya butuh mungkin tiga penjawab di sini. Kalau ada yang mau lebih silakan. Tapi let's make this class more interactive and mencoba jawab based on pertanyaan yang sesimpel itu. Ya, silakan. Nah, siapa tuh? Nanti selanjutnya ya yang ditunjuk nanti nunjuk lagi yang sebelahnya. Nunjuk apa? Nunjuk siapa yang mau berikutnya. Nggak boleh nunjuk orang yang sama ya. Ya, nggak boleh bolak-balik. Oke, silakan dimulai. Tadi udah nanya, jangan nanya lagi ya. Jangan. Jadi saya silakan tunjuk. Tadi siapa yang terakhir itu? Silakan tunjuk. Ya, silakan tunjuk siapa yang mau jawab. Silakan kakak-kakak dari TO20. Nggak ada kan? Sepertinya belum ada juga. Belum ada pertanyaan, Pak. Ya, jadi gantian saya yang bertanya. Jadi seandainya kalian menjalankan bisnis ataupun usaha kalian ataupun bekerja di suatu perusahaan atau bekerja di suatu organisasi, value apa
atau belief system apa yang akan kalian terapkan ketika kalian bekerja? Apakah cukup clear pertanyaannya? P20, apakah udah cukup clear pertanyaannya? Cukup, Pak. Oke. Oke, mungkin saya akan menjawab saya email dari Teologi 20. Saya akan menjawab bahwa kalau menurut saya, yang pertama, saya harus mengerti dulu visi misi apa dari tempat yang kita kerja untuk mencapai tujuan yang sebenarnya apa yang ingin kita lakukan gitu dari dalam satu pekerjaan atau bidang organisasi yang kita tempatkan atau yang kita masuk ke dalamnya. Jadi yang lebih utama bagaimana visi misi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu kita juga di saat kita ingin masuk dalam satu organisasi atau kita bekerja dalam satu bidang, berarti kita juga harus memiliki tekad yang kuat. Lalu jangan sampai kita juga harus memiliki jangan kita menjadi orang yang pesimis akan tentang segala sesuatu, ataupun ada ide-ide, mungkin kita juga bisa mencari ide-ide dari teman rekan kerja ataupun dari orang lain yang bisa membantu kita ataupun orang yang bekerja sama dengan kita. Mungkin menurut saya itu jadi kayak kita harus memiliki pemikiran bahwa dalam suatu bisnis atau pekerjaan yang kita lakukan itu jangan sampai kita memiliki pemikiran untuk pesimis akan segala sesuatu, tetapi bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan dengan visi yang ada. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin teman-teman saya yang lain boleh. Saya bertanya dong buat email, kalau udah lulus apa aspirasimu mau ngapain? Email kalau sudah kira-kira 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi mau ngapain gitu. Dan jadi lebih spesifik ya. Jadi lebih brainstorming itu kita bisa lebih spesifik. Jadi mimpinya mau ngapain, terus kemudian kalau misalkan mimpinya mau jadi apa lah, kira-kira email mau ngapain sih di sana, kira-kira mau jadi apa. Misalkan nih, oh Pak selesai saya dari sini saya mau jadi Pawan misalkan. Nah, misalkan gitu kan, jadi Pawan. Kalau saya jadi Pawan, gue bakal tangkepin nih gini ya. Nggak apa-apa juga value yang saya akan bawa gini nih. Nah, misalkan gitu. Jadi ini namanya brainstorming session yang supaya kita bisa belajar bahwa apa sih your purpose and value driven ketika kamu go back to the society, kamu udah siap, kamu udah selesai kuliahmu, kamu udah siap ke bekerja, ke masyarakat, kamu mau bawa value apa? Nah, boleh lebih spesifik email? Oke, mungkin kalau saya lebih tepatnya lebih mungkin awalnya lebih kepada bermisi, tapi mungkin Tuhan izinkan saya lebih ingin lagi bekerja dalam bidang saya, di mana saya ingin berfokus kepada anak-anak dan juga masyarakat yang ada. Karena kalau mau dilihat dari kehidupan saya pribadi, saya lebih mencondongkan diri kepada dunia sosial dengan bagaimana berinteraksi dengan anak-anak dan dengan masyarakat yang ada. Bagaimana kalau mau dibilang sendiri, saya juga keluar dari zona nyaman, di mana saya juga kurang suka untuk terlalu bergaul dengan orang-orang lain. Tapi di saat selama masa perkuliahan yang ada, saya juga masuk dalam satu organisasi, itu Badan Misi Mahasiswa yang ada di STTBI, dan dari situ saya belajar bahwa ternyata saya memiliki value untuk mengembangkan diri saya dalam dunia pendidikan dan juga untuk kepada bidang sosial, kepada masyarakat, lebih tentunya kepada anak-anak. Mungkin itu, Pak. Oke. Ada yang mau nambahin yang lain mungkin? Thank you ya email. Next time juga be more specific ya. Jadi mau jadi apa, terus kemudian value apa yang mau dibawa. Jadi, Oke, yang lain 2 lagi yang mau share apa sih aspirasinya selesai ini 5 tahun lagi mau ngapain ke masyarakat, kira-kira value apa sih yang pingin yang keresahan kalian yang ingin dibuat ya, kayaknya gue bisa deh bikin lebih baik, kayaknya saya bisa deh bikin ini jadi lebih baik. Oke, Saya silakan. boleh ya Pak? Silakan. Saya Andrea dari Teologi 2020. Mungkin kalau dari saya selalu punya mimpi, kan kalau anak muda itu tuh sebenarnya paling bagus tuh collaboration. Jadi mungkin itu values yang mau saya tanemin. Kalau dari dulu, saya tuh kalau ngeliat pengamen di pinggir jalan, apalagi yang ada main violin, menurut saya mereka tuh cocoknya kalau di jalanan tuh bukan panggung mereka gitu. Jadi dulu saya suka mikir, apa kita bikin taman yang ada tarifnya masuk, dan di situ kayak kolaboratif, orang bisa painting, orang bisa performance, orang bisa ngapain aja pokoknya, karena anak-anak muda itu kan aktif banget, kayak skateboard
Kan banyak kan kalau di Sudirman tuh anak-anak skateboard kita kasih tempat yang dimana itu kolaboratif space gitu, tapi kalau masuk kita kasih tarif, jadi uangnya itu kita bisa give back to the community Hmm. itself. Terus jadinya kayak ya kolaborasi sih values yang mau aku tanemin, karena anak muda tuh sekarang idenya tuh luar biasa dan talentanya banyak banget, cuman karena nggak ada tempat, nggak ada wadah, seringkali jadi kalau ngeliat di jalanan kayak sayang aja, kayak padahal kan violin kan kayak lagu-lagunya tuh klasik-klasik gitu, tapi Hmm. kayak sayang aja karena nggak ada wadah, mungkin mereka nggak bisa sekolah atau gabung di Hmm. organisasi kayak gitu kan emang mahal kan biasanya. Tapi Jadi mereka bukan pengamen kan? Bukan. pengamen kayak Oh, kalau misalnya di pengamen. Oh. jalan-jalan sekarang tuh kebanyakan pemain violin. Kayak Hmm. kayak mungkin soalnya kan kalau misalnya orkestra atau semacam kayak gitu kayak lebih butuh dana mungkin karena Hmm. mereka nggak ada. Jadi kayak kasih wadah tapi values-nya itu kolaboratif. Itu kalau saya Pak. I see. Oke, very good. Ya, itu value-value itu harus nanti dispesifikkan lagi ya kolaboratifnya. Jadi harus dipilih what kind of collaboration yang lebih spesifikan supaya mereka bisa grow. Tadi contohnya bagus banget tuh, taman. Jadi win-win semua nih, win-win collaboration kan. Yang taman juga mungkin jadi bisa rame berarti lapangan pekerjaan juga berarti ngumpul dan lain-lain. Ya, itu dan untuk menggerakkan itu, of course ya, kolaboratifnya nggak cuma sesama anak mudanya dong, pemerintahnya juga kayaknya, Satpol PP-nya juga harus tuh ya, kayaknya harus diurus juga ya. Itu boleh jadikan project tuh nanti, kalau beneran bisa, boleh tuh di project, nanti bisa dibantu sponsor, cari sponsor, lah itu menjadi itu contoh social movement atau social enterprise, dimulai dari situ gerakan. Kemarin saya sempat lihat di sosial media juga ada anak-anak muda yang dari Bandung itu, saya bilang mereka movementnya adalah bersihin sampah ya, kayak nggak salah. Bersihin sampah yang 5 orang anak muda bersihin sampah di Bandung lah, somewhere gitu. Dan mereka masih muda-muda turun ke kali gitu ya, benar-benar. Jadi instead of mereka mukbang atau mungkin mereka showing live shopping, mereka malah nunjukin live bersihin selokan, bersihin kali dan lain-lain. So and then they get money from endorsement karena viewernya jadi banyak, orang juga willing untuk give thumbs up and so on gitu. Very good, kolaboratif. One thing. Satu lagi mungkin boleh, ada lagi yang mau sharing? Pak Shalom. Shalom. Claudia dari Theo20. Saya kalau untuk berbicara tentang aspirasi ke depan dan value dalam suatu bisnis, ke depannya saya bermimpi karena saya bukan orang tua saya bukan hamba Tuhan, bukan gembala, jadi saya berpikir ke depannya saya pasti tetap melakukan pelayanan dan membuka peluang usaha untuk membantu pelayanan gereja juga, Pak. Nah, di mana dalam peluang usaha itu saya punya value dengan melakukan tetap konsisten. Jadi kalau saya membuka peluang bisnis di mana contohnya brand sendiri, cake gitu, dan otomotif mungkin, Pak. Nah, di situ harus menerapkan konsisten, di mana dari awal buka usaha itu sampai berlanjutnya tetap konsisten dengan contoh konsisten terhadap rasa, konsisten terhadap suasana, dan yang terpenting itu people development, yaitu mengembangkan, membantu karyawan, membantu tenaga kerja untuk selain bekerja mereka juga mendapat pengetahuan, mendapatkan skill, dan untuk membantu juga. Jadi ada keuntungan, jadi saya untung dan mereka juga untung, Pak. Berarti kamu kayak si Chick-fil-A tadi ya, jadi pelayanannya langsung melakukan pelayanan tapi juga langsung melakukannya di marketplace, artinya di market langsung. Oke. Dan untuk jalankan itu ya selain training development tadi juga harus value-nya tadi ya ditambahin yang kolaboratif is good kan, dari collaboration dengan yang lain-lain. Ya, jadi thank you Claudia for sharing that. Ada yang mau komen mengenai dari feedback dari 3 teman kita ini? Ada yang mau nimpalin atau ada yang mau nambahin lagi? Satu case lagi? Dari kelas 22 ada yang mau nimpalin?
guys. Yo, dua-dua. Mm-mm. Mm-mm. Mm. 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 Wow. Mm. 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 Tuh. Mm. 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 Membantu sampah ya, membantu mengurangi sampah juga ya berarti ya. Mm. 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 Ya, betul, dari kayu. Mm. Ya, ya, bagus. Bagus banget itu missionnya. Jadi menggunakan barang-barang di sekitarnya menjadi barang lebih berguna ya. Dan barang-barang sekitar itu maksudnya bukan barang punya temennya diambil ya. Tapi itu ntar temennya marah. Tapi maksudnya barang-barang yang tidak berguna udah dibuang, bisa diolah, jadi create value. Iya. Dan dari situ bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa membantu mengurangi masalah environment. Nah, itu idenya bagus, bisnis modelnya bagus, missionnya bagus. Tinggal value-nya yang harus diterapkan ya, value-value yang apa yang mau dijalankan di dalam bisnis itu kan. Jadi tadi juga disebutkan win-win, value win-win itu ada ya di situ. Jadi itu contoh yang juga sangat bagus. Jadi tujuannya noble tercapai, juga cara untuk ininya juga uh, tercapai. Oke, terima kasih untuk penjelasannya semua. Dari dua-dua ada satu lagi mungkin akhir. Kalau tidak ada lagi saya tutup ya kelasnya.
Oke, eh, jadi untuk hari ini memang tadi ada brainstorming session yang ada di presentasi dan itu nanti boleh dibagikan untuk dipelajari dan di sebagai brainstorming aja untuk kalian untuk mempelajari bisnis model lebih dalam. Jadi hari ini kesimpulannya adalah kita belajar bahwa socialpreneur itu memiliki bisa dari harus purpose driven. Jadi purpose drivennya itu dari foundernya harus clear, kemudian be very good at one thing atau be very good at looking at social issue dan mencoba menyelesaikannya. Terus bahwa people itu sangat-sangat penting ya untuk memberikan layanan yang terbaik. Jadi bukan hanya kita punya empathy yang baik ke people yang bekerja dengan kita, tapi juga kita punya empathy yang baik dengan people yang membeli produk kita, customer. Jadi itu kesimpulan untuk hari ini. Thank you buat waktunya semuanya. Semoga berguna pelajaran hari ini. PR untuk brainstorming, untuk mempelajari Chick-fil-A lebih dalam. Semoga kalian bisa dapat inspirasi yang lebih baik. Minggu depan kita diskusi lagi. Mungkin thank you, boleh Johan boleh bantu tutup untuk di kelasnya. Ya. Terima kasih. Amin. Oke, Terima terima kasih Pak, kasih. Tuhan berkati Terima Pak. kasih, Pak. Bless you all.